Alhamdulillah sekarang ini kita melanjutkan Al-Haditsus Samin, hadis yang ke-8, yang mana itu diceritakan dari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu menyampaikan bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh ngendika dos pundi, umirtu merintah sapa ingsun an uqatilah ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yashhadu, sehingga mereka menyaksikan semuanya alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan betul-betul sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullahi, utusanipun Gusti Allah. Ibnu Umar itu diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi manusia-manusia yang mana sehingga mereka mau bersaksi betul-betul tiada Tuhan selain Allah dan betul-betul Nabi Muhammad adalah utusannya. Sehingga bukan hanya itu, wayuqimu, dan betul-betul mereka mau mendirikan as-sholata ing sholat, wa yu'tu, lan betul-betul mereka memberikan az-zakata ing zakat. Sehingga fa idza fa'alu dzalika, fa idza fa'alu mongko ing dalem nalikane padha nglakoni sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono kabeh nikau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mau melaksanakan salat dan juga mau memberikan zakat, maka maka jagalah mereka minni, dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak-haknya Islam. Sehingga wa hisabuhum, utawi hisab mereka iku alallahi ing atase Gusti Allah Ta'ala. Maksudipun uktilu niku dos pundi, umirtu an uktilan nas, bukan harus membunuh, bukan artian kita perang lar-laran. Sebab Ibnu Umar waktu itu Islam sudah jaya, sudah besar, diperintah untuk memperluas Islam, untuk betul-betul mereka mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan betul-betul Nabi Muhammad utusan Allah. Pemimpinan Sayyidina Umar memperkembang luas Islam itu sampai kemana-mana. Kalau nggak mau diperangi. Tapi untuk sekarang ini Islam sudah hampir 90%, khususnya di Indonesia. Sehingga cara-cara kita untuk berdakwah, untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, itu cara berdakwanya jangan pakai kekerasan, tapi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka cara kita menyampaikan, kita harus tahu posisi sehingga mereka betul-betul bisa cinta kepada Islam. Betul-betul mereka bersaksi betul-betul tiada Tuhan selain Allah. Ceritakan dengan hikmah-hikmah yang baik. Mau'izah itu pitutur hasanah yang bagus, sehingga mereka senang dengan Islam, bukan benci kepada Islam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintah bukan untuk melaknat manusia, bukan untuk melaknat alam semesta, akan tapi untuk merahmati seluruh alam semesta. Ini Rasulullah. Maka kita sebagai warasatul anbiya, kita sebagai penerus para nabi, untuk menyampaikan Islam yang sejati tergantung orang. Nek wong ini ku atine lembut, pemahaman ilmu ini tinggi, pasti dia akan lemes, tidak kasar. Betul, kebaikan itu harus disampaikan, oke, betul. Tapi ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak harus disampaikan di saat itu juga. Semisal jenengan tahu itu ada kemaksiatan yang luar biasa, dalam artian kita tidak boleh untuk mengikuti, akan tapi mengingkari, minimal dulu mengingkari bahwa itu salah. Tapi jangan, wah sih gak mungkin itu dikandani orang kenek, jangan begitu. Akan tetapi
hati iktikad itu suatu saat karena sampean sebagai orang yang mengerti, wis gelem ngaji, maka iktikad di dalam hati suatu saat pasti aku akan mengingatkannya. Ojo sampai gak duwe niat untuk mengingatkannya. Senajan noto itu pahit. Tapi seorang alim harus tahu posisi kapan ketika kita mau menyampaikan kebenaran tersebut, sehingga mereka bisa menerima dengan baik dan bisa merasakan Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ini penting. Sakniki kuwabeh ana wong ngene sampean penggak, kabeh haram, kakak wah ya wis dikepuki wong akeh. Ndak bisa. Contohipun para wali songo, mbah-mbah wali songo sedaya niku mboten langsung menyampaikan itu haram, itu boleh atau yang lain tidak. Tapi betul-betul beliau menyelam di dalamnya, walaupun beliau dari Timur Tengah, bisa beradaptasi dengan Pulau Jawa ini, ya adaptasi. Contohnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau itu adaptasi kurang lebih 2-3 tahun di tanah Jawa, baru berdakwah. Beliau berjuang lewat pertanian, beliau berjuang lewat untuk pangan apa jeneng kehidupan. Itu dengan belajar bercocok tanam dengan baik. Pekerjaan yang paling baik itu adalah bercocok tanam. Kedua dagang. Sehingga begini, setelah tahu posisi masyarakat seperti ini, baru kita bisa menggairah hati mereka dengan baik, baru ada kesempatan yang baik, baru dituturkan perkara yang benar, yang baik itu disampaikan. Tapi jangan artian nguasno iku wis angel ora kena kandhani jarno. Lah, kalian kena kitab dosa sebab kalian yang tahu. Kula nanti ditegur dengan seorang ustadz bahwa dulu itu masalah ilmu waris. Ilmu waris itu sulit sekali. Urusannya gak gampang, urusannya keluarga, mesti dadi rame, dadi gegeran. Waktu itu sempat kula niku walatai asumi rohillah, putus asa teko rahmat Gusti Allah, gak mungkin iki tak sampekno mesti gegeran keluarga. Ternyata ketika saya cerita kepada seorang ustadz itu mengatakan, loh mboten ngoten lak klintun jenengan, wong jenengan paham. Hukumnya wajib untuk menyampaikan. Tapi jenengan harus beriktikad di dalam hati, suatu saat pasti akan aku sampaikan kebenaran ini dengan waktu yang tepat, dengan suasana yang tepat. Itu betul sekali. Sehingga saya iktikad tak tunggu sampai beberapa tahun, baru sampai 2-3 tahun, baru pas. Momen itu bukan artian adalah kita menyampaikan, mereka ternyata tanya dan butuh betul-betul. Kemudian kita menyampaikan dengan lembut, dengan halus, mereka baru menerimanya. Dan hak yang kebenaran itu akan terjadi dengan yang tepat dan yang benar. Itu. Jadi kalian juga seperti itu, ketika sampean kok gak ingkar biqolbi minimal, maka kalian akan terkena khitab dosa sebab kalian yang tahu. Justru sing gak ngerti iku gak kena dosa. Bersyukurlah bagi orang yang gak ngerti. Sing ngerti kena dosa. Abot dados tiyang alim niku abot. Eruh salate wong salah niku nek menengah ya salah. Engko dibenerno ya mutung ya rusak. Repot. Lah apa meneh sing tas metu teko pondok pesantren wis nggone wis bener tok. Cara syariati salat bener, makhroti bener, bacaane bener. Engko mulih nang kampung macane kadang nada Jawa, kadang macem-macem. Wah iki engko makmum apa gak makmum iku engko disarengkakno kene aliran beda. Engko nek makmum iku ya bacaane koyo ngene, ruwepot. Saestu ruwepot. Tapi dengan kelembutan, dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, insya Allah akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tobat juga seperti itu. Pasti semua orang manusia itu lahirnya sudah fitrah. Lahir itu dalam keadaan suci. Sudah keadaan iman. Hakikatnya itu sudah Islam. Akan tetapi dengan beberapa lingkungan, adaptasi dan pendidikan sehingga bermacam-macam akhirnya terkontaminasi.
beberapa lingkungan sehingga terbawa dengan pendidikan lingkungan setempat. Maka lingkungan itu penting sekali. Maka memang betul-betul nek punya anak syukur-syukur digawa nang madrasah, nang TPQ, syukur-syukur digawa nang pondok pesantren karena lingkungan orang-orang baik akan terbawa jadi orang baik. Yun sewu, jenengan andai kata kumpul ngene iki kok gembul para habaib, ngomong wis khair tok wis. Terbawa. Gembulane kanca-kanca bolo-bolo sing blunat-blunat nesu-mesu titik-titik ya fasih. Karena lingkungan. Maka lingkungan itu penting sekali. Tempat itu penting sekali. Maka harapan kami selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul khususnya masyarakat di RW 8 ini betul-betul menjadi kota santri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Caranya gimana? Kita rubah dari diri kita. Kita niatkan pada diri kita untuk membenahi diri kita terdahulu. Kalau kita semuanya benar, kita mau belajar bersama dengan baik, belajar Al-Quran dengan baik, kita belajar ilmu fikih dengan baik, mau mengamalkan ilmunya dengan baik, niscaya insya Allah suatu saat daerah kita menjadi lebih baik. Karena perkembangan masyarakat itu dilihat dari anak mudanya. Jikalau anak mudanya bobrok, ya berarti bobrok bakal. Nek anak muda api-api, say-say, sergap sholawatan, sergap ngaji. Insya Allah 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, maka betul-betul daerah kita menjadi daerah yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seneng nek daerah ini ku sae api, niku bakal sak kuburan sing almarhum sing wis sedo mbah-mbah iku ketularan api kabeh. Sing maune sing akeh akeh penuh dosane karena barokai akeh wong soleh, akeh wong alim niku akan di ngapura oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri itu dulu tempat orang PKI. Tempat orang yang bejat. Dulu memang kita disuruh membunuh orang PKI. Mbah Makhrus bilang wis belen. Dibunuh orang-orang PKI. Loh yai niki dibeleh napa? Nek kon gak belem-beleh, berarti kon sing dibeleh. Soalnya urusannya nyawa, sulit. Akan tapi perintah yai, tapi anak-anaknya jangan sampai dibunuh. Sebab apa? Nantinya inilah yang akan bisa membawa mereka untuk betul-betul masuk Islam. Gitu loh. Jadi bukti ini napa? Sakniki ten Lirboyo niku desane jenenge Lirboyo. Pondoke jenenge Hidayatul Mubtadiin. Niku di sampingnya ada desa namanya Kademangan. Nang kono nggone wong niku sih niku. Tapi alhamdulillah dengan barokah napa para masyayikh, para kiai niku cedhek nang Gusti Allah, ibadah cedhek, tarekah robbani cedhek nang Gusti Allah. Gak kakean dalil, gak kakean ngomong macem-macem kaya kula ngeten iki. Dadi ana wong tiyang napa kurang sae disawang disenyumi tok sungkan. Akhirnya disang bayai, akhirnya wis ditutup ae, sungkan ono yai jamaah, ayo bareng-bareng. Sampai menghormati itu. Sedikit di hati orang yang maasi, orang yang melakukan maksiat, sedikit menghormati orang alim saja. Niscaya suatu saat kesebaban akan menjadi orang yang baik. Kita bersyukur banyak orang baik di kalangan kita, banyak orang soleh di kalangan kita, banyak para habaib yang dekat dengan kita. Itu termasuk alamat-alamat khair, alamat kebaikan untuk kita semuanya. Jadi kumpulan niku penting, pergaulan juga penting. Niki yang paling saya harapkan. Lah nek sampean gembulane nang gone nyun sewu. Kanca-kancane rokokan kabeh. Kancane niku nyimeng, yo nyimeng kabeh. Kancane ngombe, yo melok ngombe kabeh. Mau enggak mau. Sungkan. Tapi nek gembulane wong ngaji, gembulane soleh, walaupun gurung isok sholawatan, muni, suwi-suwi yo sholawatan dhewe. Gurung isok tabuh-tabuh, mbok bangku dampar ditabuhi, suwi-suwi yo melok-melok tabuhan dhewe. Kenapa? Pergaulan lingkungan itu penting. Maka sampean harus berikat supaya betul-betul mereka meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan betul-betul ini adalah rahmat
dari Allah dan betul-betul kita yakin semua ini barokah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengenal kebaikan, apa itu Islam. Oh, ternyata ada diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat ini termasuk torekoh yang paling tepat untuk interaksi kita kepada Tuhan kita yang Maha Esa. Kita diajarkan mulai dari doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Bolak-balik kita dihadapkan betul-betul sesungguhnya kami semuanya ini, ibadah kami semuanya itu hanya kepada-Mu ya Allah. Sehingga betul-betul walaupun toh kini gurung isok sholat sing sempurna, minimal kita mau berjamaah. Fadilah jamaah banyak sekali. Entah sampai khusuk gak khusuk tetap dicatat 27 derajat. Ono salah si jenis khusuk dicatat khusuk kabeh, apik kabeh. Penting karena as-sholatu imaduddin. Kalau kita itu mau sholat, karena sholat itu sebagai tiangnya agama, hati pikiran kita tidak gampang terombang-ambing dengan keburukan. Biasanya kalau sholatnya cepat, sering kula sampai akan nek sampean gopoh sholate, selak dulinan HP, selak kepingin mangan, sholate gopoh. Mesti engko bar sholat niku perilaku jenengan grusak-grusuk gopoh. Tapi nek sholat pun tenang, pelan, sesuai syarat dan rukunnya. Engko bar sholat niku tenang. Pun talah, minimal sampean isok nglakoni sholat tenang mawon. Meminimal maca Fatihah niku sing tartil, pelan-pelan. Syukur-syukur direnungi makhraj lan tajwide. Niku pun sae. Minimal kita Allahu Akbar dalam satu sholat niki. Eling nang Allah pas waktu takbir tok niku pun sae. Istimewa punan. Kita enggak mengharap langsung sempurna pol. Wah aku gara-gara gurung iso khusuk gak sholat tambah keliru. Masalah diterami kali mboten niku urusanipun Gusti Allah karena wa hisabuhum 'alallah iku urusanipun Gusti Allah. Akan tetapi perintah Allah ini untuk melaksanakan sholat berarti kita mau bertemu dengan kekasih kita, mau berhadapan dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala dengan interaksi kita bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian tempat yang suci, kita menghadap kiblat, seakan-akan kita wajah, kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya kena nurullah, kita dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tahu melaksanakan sholat itu nikmat, sehingga kita itu tahu perintah wa yu'tiz zakah, mau memberikan zakat. Sebab Islam mengajarkan ketika kita memberikan zakat itu dengan mustahikul zakah ada 8 itu. Salah satunya adalah fuqara wal masakin, itu hak-hak mereka. Kalau kita tidak mau memberikan pada mereka, siapa lagi yang memperhatikan? Berarti Islam itu mengajarkan untuk berbagi. Ada cerita Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Niki termasuk toreko sing gawe musik. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, toreko sing gawe musik. Jadi semakin musiknya enak, semakin jogetnya mantep. Lah nek sampean isok toreko iki mantep cocok sing senengane musik, senengane disco, senengane macem-macem, gawe semakin musiknya mantep semakin eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki toreko sufi yang luar biasa. Sehingga ada yang mengkritik. Ono sing ngritik. Ya Syekh, apa hukumnya musik? Apa hukumnya tabu-tabuan sing koyok ngene iki? Apa hukumnya musik-musikan sing macem-macem koyok ngoten niku? Nek kula haram ya Syekh. Apa jawabannya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi? Iya, haram iku nek sampeyan iku mangan sendoke nang piringku kebanteran unine. Klunding, tonggomu kelaparan di sampingnya. Itu hukumnya haram. Jawabannya ya singkat seperti itu. Sampai mangan warek-warek yang enak-enak, piringi kebanteran munine klunding ini. Lah, nek tonggone kelaparan sampean gak memperhatikan itu malah haram kata saya Jalaluddin. Jadi yang intinya
ojo sampai tetangga kita tahu kalau memang ada yang kesusahan, dalam artian kelaparan terutama, maka sebaiknya bagi orang yang mempunyai harta ini, untuk mau berbagi kepada mereka. Diajarkan untuk zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat harta, zakat zakat barang temuan, zakat kuatah nih zakat. Zakat termasuk zakat napa? Gogo. Niku termasuk berbagi. Oh panen sedikit tak cipratani tonggoku didik-didik. Melok seneng didongakno maneh. Ya Allah matur suwun iki lho luman rek muga-muga panene tambah apik. Engko nek wis apik tetep keduman maneh. Ngoten niku. Seneng diajak berbagi oleh Rasulullah. Maka kalau kita menjalankan minimal 3 itu saja. Apa? Yaitu kita betul-betul bersaksi tiada Tuhan selain Allah, betul-betul bersaksi Nabiullah Muhammad utusan Allah, kita mau menjalankan sholat, kemudian kita mau memberikan zakat, pastinya kita akan selamat. Amin ya robbal alamin. Niku mau saged kula sampaikan, mugi-mugi ada manfaat barokahnya. Ini adalah ajaran Islam, maka kita betul-betul perhatikanlah sekeliling kita, rahmatilah mereka, sampaikanlah Islam dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalam ihdinas siratal mustaqim. Rawahu Bukhari wal Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.